Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah lanjut lagi pelajaran kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil karya Syekh Abdul Aziz Abdul Latif rahimahullah taala. Hari ini kita masuk di fasal terakhir di bab 3, Maratib al-Fat al-Jarh wa Ta'dil. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Al-Faslu Tsani, Maratibu alfazil jarhi wa ta'dili. Fasal yang kedua yaitu tingkatan lafaz jarh dan ta'dil. Maratibul jarhi wa ta'dili, tingkatan jarh dan ta'dil. Itana Abdurrahman ibni Abi Hatim bitaksimi maratibil jarhi wa ta'dili. Summa tataba'al ulama'u min ba'dihi ala jam'il alfazi al-mashhurati wa tasnifiha ila maratibin tatajalla biha darjatu kulli rawin. Abdurrahman ibni Abi Hatim memperhatikan terhadap pembahagian tingkatan-tingkatan jarh dan ta'dil. Ini karena dari bapaknya dulu ya. Bapaknya memang kumpulkan membagi tingkatan jarh wa ta'dil. Kemudian anaknya lah yang memperhatikan terkait dengan lafadznya. Masya Allah. Setelah itu ulama ikut setelahnya. Hanya orang-orang yang berjasa ya di dalam masalah jarh wa ta'dil ini. Terus Kemudian ulama setelahnya itu mengikuti atas mengumpulkan lafaz-lafaz yang terkenal dan menulisnya terhadap beberapa tingkatan yang akan jelas derajat setiap dari rawi dengan hal tersebut. Famimman takallama fi dzalika Ibnu Shalah waz-Zahabi wal-Iraqi was-Sakhawi haitsu takallama kullum minhum bihasabi ijtihadihi. Dan di antara yang berbicara pada hal tersebut adalah Ibnu Shalah, Az-Zahabi, Al-Iraqi, As-Sakhawi. Tatkala setiap dari mereka berbicara sesuai dengan ijtihad mereka. Wa qad auda al-Hafiz Ibnu Hajar muqaddimata kitabihi At-Taqrib At-Tahzib tasnifan khassan bi maratibir ruwati fi dzalikal kitab. Dan sungguh Al-Hafiz Ibnu Hajar telah meletakkan pada muqaddimah kitabnya yaitu At-Taqrib At-Tahzib tulisan yang khusus terhadap tingkatan-tingkatan rawi pada kitab tersebut. Fa'amma Ibnu Abi Hatim faqad dzakara taksiman mujmalan limaratibir ruwati wa taksiman akhar mufassalan limaratibi alfazil jarhi wa ta'dil. Adapun Ibnu Abi Hatim sungguh dia telah menyebutkan pembahagian yang mujmal terhadap tingkatan-tingkatan rawi dan pembahagian yang lain yang lebih rinci terhadap tingkatan lafaz jarh dan ta'dil. paham dah? Jadi ada dua bentuk ya. Pertama, belum mujmalkan maratibur ruwah, tingkatan rawinya. Setelah itu belum merinci tingkatan lafadznya. Jadi ada rawi adalah lafaz jarh wa ta'dil yang ada pada rawi itu. Terus Faqala fi taksimihi al-mujmali li maratibir ruwati. Maratibur ruwati awalan faminhum as-sabtu al-hafizu al-wari'u al-mutqinu al-jihbizu an-nakidu lil hadisi fahadha allazi la yukhtalafu fihi wa yu'tamadu ala jarhihi wa ta'dilihi wa yuhtajju bi hadisihi wa kalamihi fir rijal. Maka Ibnu Abi Hatim berkata pada pembahagiannya yang mujmal terhadap tingkatan-tingkatan rawi. Yang pertama, ada dari mereka yang sabat, hafiz, wara', mutkin, dan ulama pengkritik hadis. Maka inilah yang tidak diperselisihkan padanya dan dijadikan sandaran atas jarh dan ta'dilnya dan dijadikan hujjah terhadap hadisnya, begitu pula pada ucapannya terhadap seorang rawi. ini tingkatan pertama ya. As-sabatul hafizul wari' al-mutkin al-jihbid. Ya. Jihbid itu gelar ya untuk yang kuat dalam ilmu ini. An-nakidul hadis ini yang tidak diperselisihkan. Kalau dia berucap tidak diperselisihkan. Dijadikan standar dalam jarh dan ta'dilnya. Kapan dia jarh orang,
itu dijadikan sebagai hujjah. Atau dia ta'dil orang itu dijadikan sebagai hujjah. Secara hadis kita berhujjah dengan hadisnya, dan kalamnya dalam rijal kita berhujjah dengan. Saniyan wa minhumul adlu fi nafsihi as-sabtu fi riwayatihi as-saduqu fi naklihi al-wari'u fi dinihi al-hafizu li hadisihi al-mutqinu fihi. Padzalikal adlu alladzi yuhtajju bi hadisihi wa yuwassaku fi nafsihi. Kemudian yang kedua, ada dari mereka itu adil pada dirinya, sabat pada riwayatnya, serta soduk pada penukilannya, dan warok pada agamanya, serta hafal terhadap hadisnya, serta mutkin padanya. Maka dia itu adalah seorang yang adil, yang dijadikan hujjah terhadap hadisnya, dan dia ditausik pada dirinya. Nah, ini dirinya saja. Kalau kalamnya tidak dijadikan hujjah terhadap rawi yang lain, belum tidak disinggung itu. Masalah hadisnya saja yang dia nukil. Terus. Salisan wa minhum as-saduqu al-wari'u as-sabtu alladzi yahimu ahyanan. Nah, ini kadang dia tidak kasratul golak. Tidak, kadang sah. Wa qad qabilahu al-jahabizatu an-nuqadu fa hadza yuhtaju bi hadisihi. Kemudian yang ketiga, ada di antara mereka itu yang soduk, warok, sabat, yang dia itu wahan, kadang dia waham. Maka wahan lain tuh. Wahan lain. Yang kadang dia itu waham. Dan ulama pengkritik itu telah menerimanya. Maka dia itu dijadikan hujjah terhadap hadisnya. Rabi'an wa minhum as-saduqu al-wari'u al-mughaffalu al-ghalibu alaihi. Al-ghalibu alaihi al-wahmu wal khata'u wal ghalatu was sahwu. Fahadha yuktabu min hadisihi at-targhibu wat tarhibu waz-zuhdu wal adabu wala yuhtajju bi hadisihi fil halali wal haram. Ini masalah ya yang dipakai oleh orang di sana yang membolehkan menyebutkan hadis dhaif dalam masalah targhib dan tarhib. Iya. Ini adalah pendapat yang dikumpulkan. Terus. Dan di antara mereka ada yang soduk, warok, kebanyakan lalai atasnya. Serta dia itu waham. Dia itu khotok, salah, serta golat, keliru, dan pelupa. Maka dia ini termasuk dari yang ditulis dari hadisnya at-targhib dan tarhib, serta zuhud dan adab. Serta tidak dijadikan hujjah terhadap hadisnya pada perkara halal dan haram. Jadi masalah targhib, tarhib, zuhud, adab katanya hanya kan kita mau melembutkan hatinya orang. Mau membuat orang semangat. Kalau halal haram tidak kita nukil. Cuma ini perbedaan yang tidak diridhoi ya. Perbedaan ini tidak diridhoi. Karena targhib dan tarhib adalah bagian dari syariat. Tidak boleh kita sengaja dusta dalam syariat. Khamisan wal khamisu wa khamisun qad alsaqa nafsahu bihim wa dallasaha bainahum mimman laysa min ahli sidiki wal amanah wa man qad zahara lin nuqadil ulama'i birrijali aulal ma'rifati minhum al kazbu ulil ma'rifati minhum al kazbu fa hadza yutraku hadisuhu wa tutrahu riwayatuhu. Kemudian yang kelima itu dia menyertakan dirinya dengan mereka dan dia menyamarkannya antara mereka terhadap siapa yang tidak termasuk dari ahli sidik dan amanah. Dan siapa yang telah nampak kedustaan terhadap pengkritik dari ulama terhadap seorang rawi yang memiliki pengetahuan dan di antara mereka, maka ini kedustaan. Telah nampak kedustaan. Kan fa'ilnya dhahara. Telah nampak kedustaan terhadap nuqadul hadits birijal ulil ma'rifah min. Orang-orang yang mengetahui hadis dari mereka. Nampak kedustaan, maka ini ditinggalkan hadisnya dan dibuang riwayatnya. Ini tingkatan paling rendah ya. Jadi yang paling tinggi itu nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3. Itu diterima hadisnya semuanya. 1, 2, 3 itu. Yang kelima disepakati tidak diterima hadisnya. Yang keenam itu diperselisihkan. Mayoritas tidak menerima hadisnya, tapi ada sebagian ulama
mengatakan diterima kalau dalam bab apa? Targhib dan tarhib serta zuhud dan adab. Cuman tanakut. Apa bedanya? Kenapa kamu tidak terima halal haram? Kan begitu pertanyaannya nanti. Jawaban mereka adalah karena tidak dibangun di atasnya hukum. Paham kan? Karena tidak dibangun di atasnya hukum. Tapi sebenarnya pada dasarnya adalah ucapan mereka ini adalah keliru. Kenapa? Karena kalau dalam tarhib dia akan bangun hukum. Karena syariat itu adalah kalau dia mentarhib berarti itu sunnah. Iya. Kalau dia mentarghib, kalau dia mentarhib berarti itu makruh paling rendah. Paling rendah kan makruh. Paling tinggi haram. Kan begitu. Anggaplah tidak masuk di haram karena halal haram tadi kan enggak. Ya, kalau dia mentarghib paling rendah sunnah. Enggak ada ditarghib kalau itu mubah. Iya kan? Pasti kalau dia targhib berarti dia adalah sunnah paling rendahnya kalau enggak wajib. Kalau enggak wajib, nah ini kan hukum namanya. Hukum itu kan 5. Nah, sunnah wajib, makruh haram, mubah. Ya kan? Maka ini tanakut. Ketika kita menerima targhib tarhib zuhud dan adab, hadis dhaif. Kemudian kita tidak terima kalau halal haram. Ini tanakut. Pendapat ini tidak cocok untuk dipegang. Paham kan? Karena sekali lagi kan alasannya targhib tarhib itu masuk dalam hukum syar'i. Masuk dalam hukum syar'i. Paham kan? Karena itulah nanti orang bermudahan membuat hadis palsu banyak tersebar. Ya. Gara-gara mau ditarhib, mau diterghib. Iya. Nah, ini masalah kan. Fal martabatul ula khassatun bil a'immati wal maratibul ukhar lisairir ruwah. Maka tingkatan yang pertama itu khusus terhadap para a'immah dan tingkatan-tingkatan yang lain itu terhadap seluruh rawi-rawi. Summa qassama maratib al-fadhi ta'dili ila arba'i maratibin. Nah, ini yang secara rinci tuh lafadznya. Hiya al-ula idza qila lil wahidi innahu siqatun aw mutqinun sabatun fa huwa mimman yuhtajju bi hadisihi. Kemudian dia membagi tingkatan-tingkatan lafaz pada ta'dil kepada 4 tingkatan. Dan yang pertama, jika dikatakan terhadap satu orang bahwasanya dia itu siqah atau dikatakan dia itu mutqin sabat, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang dijadikan hujjah terhadap hadisnya. Asani wa idza qila lahu innahu saduq aw mahalluhu as-sidqu aw la ba'sa bih fa huwa mimman yuktabu hadisuhu wa yunzaru fihi wa hiya manzilatus saniyatu. Berarti ini sama dengan diulang, sebenarnya sudah diisyaratkan ini ya sebelumnya. Kan sebelumnya sudah dijelaskan toh lafaz jar dan ta'dil. Sebenarnya kelihatan dari susunan penulis bahwa yang pertama itu yang tinggi dan makin bawah makin rendah. Sebenarnya sudah diisyaratkan. Walaupun di sini disendirikan lagi. Jika dikatakan kepadanya bahwasannya dia itu soduk atau dikatakan padanya bahwasannya itu mahallus sidik atau la ba'sa bih, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang ditulis dari hadisnya dan dipertimbangkan padanya. Maka dia itu pada tingkatan yang kedua. Berarti faedahnya di sini adalah menggolongkan lafaz yang telah lewat. Kan telah lewat itu lafaz jar, lafaz ta'dil banyak nomornya. Banyak nomornya, kan begitu. Sekarang digolongkan. Iya, nomor berapa sampai berapa itu seperti ini, thiqatun. Thiqatun sabatun. Berarti ini nomor 1. Di lafaz jar wa ta'dil itu jadi 2 nomor. Nah, seperti nomor 2 ini. Sodo. Mahallahu sidik. Labasabi. Ini kan 3 nomor. Ternyata dalam tingkatan jar wa ta'dil dia jadi 1. Paham kan? Itu di sini kita tahu penggolongannya. Salisah wa idza qila syaikhun fa huwa bimanzilati salisati yuktabu hadisuhu wa yunzaru fihi illa annahu dunas saniyah. Ini dia. Kemudian yang ketiga, jika dikatakan bahwasanya dia itu syekh, maka dia itu berada pada tingkatan yang ketiga, ditulis dari hadisnya dan dipertimbangkan padanya. Kecuali hanya saja dia itu berada pada di bawah yang tingkatan yang kedua,
Paham dah? Sebagaimana tadi yang kedua di bawah tingkatan pertama. Terus. Ar-rabi'ah wa idza qila shalihul hadis fa innahu yuktabu hadisuhu lil i'tibar. Kemudian yang keempat, jika dikatakan shalihul hadis, maka dia itu dari orang-orang yang ditulis dari hadisnya untuk dipertimbangkan. Untuk iktibar dah pendukung. Tak mutabah dan syawahid. Tidak bisa berdiri sendiri. Wala ta'arada baina ma dzakarahu fi maratibir ruwati anna as-suduqa al-wari'a Soduk. anna as-suduqa al-wari'ah as-sabata alladhi yahimu ahyanan wa qad qabilahu al-jahabizatu an-nuqadu yuhtajju bi hadisihi wa baina qawlihi idza qila lahu as-suduqu aw mahalluhu as-sidiq Sodukun. wa idza qila lahu suduqun aw mahalluhu as-sidiq aw la ba'sa bih fa huwa mimman yuktabu hadisuhu wa yunzaru fihi. Dan tidak ada perselisihan antara apa-apa yang dia telah sebutkan pada tingkatan-tingkatan rawi, Kan ada tingkatan rawi, ada tingkatan lafaz. bahwasannya soduk, waro, sabat yang dia itu terkadang waham, Terkadang salah. yang ulama pengkritik itu telah menerimanya dan dijadikan hujah terhadap hadisnya. Antara ucapannya, jika dikatakan kepada seorang rawi dia itu soduk atau mahallus sidik atau la ba'sa bih, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang ditulis hadisnya dan dipertimbangkan padanya. Wadzalika li umurin, dan hal itu terhadap beberapa perkara. Artinya tidak perlu dipertentangkan itu karena beda posisinya. Satu tentang lafadznya, satu tentang tingkatan rawinya. Awalan, li'anna al-ihtijaja biman zakarahu fi maratibir ruwati muqayyadun biman qad qabilahu al-jahabizatu an-nuqadu. Kan begitu toh. Jadi tidak ada pertentangan. Kan dia tadi sudah, kalau dia bersendiri kan tidak dianggap. Yang pertama, bahwasannya berhujjat terhadap apa-apa yang dia telah menyebutkan pada tingkatan-tingkatan rawi itu muqayyad dengan apa-apa yang ulama pengkritik itu telah menerimanya. Sanian, wali annahu qad sarraha fil ula bil ihtijaji wa fi salihil hadis wa hiya manzilatur rabi'atu bi annahu yuktabu hadisuhu lil itibar. Fabaqiyat martabatani as-saniyatu was-salisatu mahallun nazar. Wala syakka anna man qabilahu al-jahabizatu an-nuqadu min ahlihima lil ihtijaji fahuwa mimman yuhtajju bihadisihi wa innama yu'rafu qabuluhum lahu bitatabbu aqwali ahli nakdi fir rawi min jihati tawsikihim lahu aw min jihati tashihihim wa tahsinihim lima tafarrada bih. Kemudian yang kedua, oleh karenanya dia mentasrih pada yang pertama dengan berhujjah dan pada shalihul hadis, dan dia adalah tingkatan yang keempat, bahwasannya dia itu termasuk dari orang-orang yang ditulis dari hadisnya untuk pertimbangan. Untuk dianggap ketika ada mutaba'ah dan syawahidnya. Maka tersisalah dua tingkatan, yaitu tingkatan yang kedua dan tingkatan yang ketiga. Maka perlu diteliti. Dan tidak ada kalau soduk selesai. Kalau mahalluhu sidik atau la ba'sa bih, kan tinggal kita lihat yang itu. Terus. Maka dan tidak ada keraguan bahwasannya orang-orang yang ulama pengkritik itu telah menerimanya dari yang paling ahli dari keduanya untuk berhujjah. Maka dia itu termasuk dari orang-orang yang dijadikan hujjah terhadap hadisnya. Kan begitu. Kalau telah diterima berarti itu sudah jadi hujjah. Kan mereka adalah orang yang menyaringnya. Ketika dia katakan ini bisa dianggap sebagai pendukung, ya kita anggap sebagai pendukung. Dan tiada lain penerimaan mereka itu terhadapnya itu diketahui dengan penelitian ucapan para pengkritik pada seorang rawi. Kan begitu kan? Kenapa dia bilang ini soleh al-hadis? Paham kan? Itu karena dia sudah apa? Sudah meneliti ucapan siapa? Para pengkritik juga. Sehingga kalau dia bilang hadisnya hasan, misalnya, kita terima itu kan dia sudah melihat kalam ahlul ilm, ahli nuqad, kan begitu. Makanya kenapa kita ini hanya ikut saja. Masalah di ucapan mereka, karena mereka sudah meneliti ucapan tentang rawi itu. Mereka telah meneliti ucapan tentang rawi itu. Terus.
dari sisi tausik mereka terhadap rawi tersebut, atau dari sisi pensohian mereka, atau dari sisi tahsin mereka terhadap apa-apa yang dia itu bersendiri dengannya. Paham tak? Dari sisi tautiknya, kenapa dia tikokan? Dari sisi tashinya, kenapa dia sohikan? Dari sisi tahsinnya, kenapa dia hasankan? Paham tak? Pada ini rawi dhaif misalnya, tapi kenapa hasankan? Semua mereka telah membaca dan meneliti hal tersebut. Terus Salisan annal hafidha ibn as-Salah qad allaqa ala hukmi bini Abi Hatim haitsu qala fa huwa mimman yuktabu hadithuhu wa yunzaru fihi biqaulihi hadza kama qala li anna hadhihi al-ibarati la tushiru bi syaritati ad-dabti fayunzaru fi hadithihi wa yuktabaru hatta ya'rifa dabtahu hatta yu'rafu dabtuhu. Kemudian yang ketiga, bahwasannya Al-Hafiz Ibnu Salah itu telah mengkritik terhadap hukum Ibnu Abi telah memberikan catatan catatan terhadap hukum Ibnu Abi Hatim. Tatkala dia berkata, maka dia itu termasuk dari orang-orang yang ditulis dari hadisnya dan dipertimbangkan padanya dengan ucapannya bahwasannya ini sebagaimana apa yang dia telah katakan. Artinya Al-Hafidz Ibnu Salah bilang, "Hada kama qala." Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim. Kenapa? Bahwasannya ibarat-ibarat ini itu tidak menunjukkan syarat-syarat dobat. Maka itu tidak menunjukkan dia sudah tobat. Kan? Bukan berarti kalau dia bilang begini. Kalau dia bilang begini, "Fahuwa mimman yuktab hadithu wa yundar fi." Itu menunjukkan memang dia sudah masalah tobatnya. Jadi Al-Hafidz Ibn Abi Hatim tidak mengisyaratkan bahwa ini rawi dobat. Cuman butuh dilihat karena bisa dijadikan pendukung. Terus maka perlu diteliti pada hadisnya dan diuji sampai dobetnya itu diketahui. Wa in lam yustawfin nazaru al-mu'arrifu liqauni dzalika al-muhaddisi fi nafsihi dabitan mutlaqan wahtajana ila haditsin min hadisihi i'tabarna dzalikal haditsa wa nazarna hallahu aslun min riwayati ghairihi. Dan jika penelitian yang memberi pengetahuan itu tidak terpenuhi, itu artinya kita tidak dapat menelitinya. Atau kita teliti tapi tidak terpenuhi apa yang kita cari tadi untuk melihat itu hadis, memperhatikannya. Terus karena keberadaan dari rawi tersebut pada dirinya, dia itu dobat secara mutlak. Dan tidak terpenuhi bahwa dia adalah dobat secara mutlak. Maka kita berhujjah terhadap hadis dari hadisnya yang kita menganggap dari hadis tersebut. Iya, kan begitu kan? Kita berhujjah dengan hadisnya dari apa? Dari yang kita sudah anggap sebagai pendukung dan syahid tadi. Terus dan kita melihat apakah dia itu mempunyai asal dari riwayat selainnya. Itu kan dia bilang, kita lihat lagi. Jadi kita anggap hadisnya dulu. Ini hadis dia ini. Setelah itu apakah kita berhujjah dengannya atau tidak? Belum bilang, yuk tak tulis dulu. Kan ditulis bukan berarti kita berhujjah. Kita tulis baru kita lihat. Apakah dia punya asal dari riwayat orang lain? Ya semisal dengan itu. Kalau ada ya kita jadikan dia sebagai pendukung. Kita naikkan dari derajat dhaif menjadi derajat apa? Hasan li ghairi. Summa qala rahimahullah fa afada dzalika anna an-nazar al-mazkura hiya li ma'rifati ad-dabti rawi mutlaqan. Ai kaunuhu tammat dabti au khaffa dabtuhu yasiran. Lakinnahu salihun lil ihtijaji wa innama yu'rafu dzalika bi umurin minha. Dan hal itu memberikan faedah bahwasannya penelitian yang disebutkan itu untuk mengetahui dobat seorang rawi secara mutlak. Kan begitu. Penelitian itu untuk mengetahui ini dobat atau tidak. Iya kan? Ketika dia selalu sama dengan rawi yang kuat, jarang salah, berarti kan dia dobat. Begitu nanti penelitiannya. Terus yaitu keberadaan rawi tersebut sempurna dobatnya atau ringan dobatnya. Akan tetapi dia itu baik untuk dijadikan berhujjah. Dan tidak lain hal itu diketahui dengan beberapa perkara. Di antaranya al-ula muqaranatu marwiyatihi bi marwiyati sikoti al-asbati. Itu cara mengetahui ini kuat atau tidak. Bisa kita pakai berhujjah atau tidak. Maka cara pertama, yang pertama, perbandingan riwayat-riwayatnya, menggandengkan ya, membandingkan, cocok.
dibandingkannya riwayat-riwayatnya dengan riwayat-riwayat rawi-rawi yang sikoh lagi sabat. Asaniyah qabulul jahabizati an-nuqadi lahu bitausikihim iyahu au tashihihim wa tahsinihim lima tafarrada bih. Kemudian yang kedua, ulama pengkritik itu menerima terhadapnya dengan tausik mereka terhadapnya, atau pensohihan mereka atau tahsin mereka terhadap apa-apa yang dia bersendiri dengannya. Asalisah, Ini cara kedua ya. Gimana caranya nanti ya, supaya kita tahu ini dobatnya kuat atau dobatnya khafif. Cara kedua, lihat lagi di ucapan jahabida nukot. Taufik mereka terhadapnya atau tahsinnya terkait ketika dia bersendiri. Terus asalisah ikhrajus syaikhani lahu fil usuli min sohihaihima. Yang ketiga, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mengeluarkan untuknya pada asal dari sahih dari keduanya. Fil usul, bukan mutabaat dan syawahid. Kita itu butuh dilihat juga. Ini kan masalahnya Bukhari Muslim tidak mungkin keluarkan dia di usul kalau dia derajatnya lebih rendah. Ar-rabi'ah ma'rifatu kaunihi la yarwi minal hifzi bal ya'tamidu 'alal kitab. Kemudian yang keempat, mengetahui keberadaannya bahwasannya dia itu tidak meriwayatkan dari hafalan. Bahkan dia bersandar atas kitab. Ini kalau dia dobatnya dobat apa? Alkitab. Jadi kita lihat dulu, dia riwayatnya dari kitab atau dari sodar. Wa nahu zalika minal qara'ini al-murajjihati li janibil ihtijaj. Dan yang semisal dari hal tersebut dari korina-korina yang menguatkan terhadap dari sisi berhujjah. Dan kan kita bahas ini, kita berhujjah dengannya atau tidak. Kan begitu. Berarti lihat dari korinanya. Terus Fa in lam nastawfin nadhara al-mufida li kaunihi dhabitan mutlaqan lam nahtajja bi syai'in min hadisihi illa man kana lahu aslun min hadisi ghairihi. Dan jika penelitian yang memberi faedah itu kita tidak penuhi karena keberadaan rawi tersebut dobat secara mutlak, maka kita tidak berhujjah dengan sesuatu dari hadisnya sampai kecuali terhadap apa-apa yang dia itu memiliki asal dari hadis selainnya. Dan artinya kalau misalnya kita tidak bisa melihat bahwa ini orang dobet atau tidak, paham kan? Maka jangan dulu berhujjah dengan hadisnya. Kecuali kapan? Ada asal yang lain yang menguatkan. Berarti inilah orang kalau dia bersendiri, paham kan? Kita tidak terima hadisnya. Tapi kalau dia ada pendukung, kita terima hadisnya. Fakalamu ibn Salah yaktadi amroinin huma alal tartibi kama yali. Maka ucapan Ibnu Salah itu mengharuskan dua perkara. Yang keduanya itu di atas susunan terhadap apa-apa yang berikut. Alif, an-nazaru fi sa'iri marwiyatir rawi as-saduki lima'rifati darajati dhabtihi. Alif, meneliti terhadap seluruh riwayat-riwayat rawi yang soduk untuk mengetahui tingkatan dobatnya. Dan kita lihat seluruh riwayatnya. Apakah kebanyakan bersesuaian dengan thiqah atau lebih banyak menyelisih di thiqah. Dengan itu kan kita tahu nanti dobatnya. Kalau banyak menyelisih berarti dobatnya bagus. Cuman tidak sederajat dengan thiqah. Kalau lebih sering menyelisihi berarti dobatnya tidak bagus. Iya kan? Man lam yustawfan nazarul mazkuru fi haqqihi fala budda minan nazari fi ayyi hadisin nahtajuhu min hadisihi alahu aslun min hadisi ghairihi amla. Apa yang penelitian yang disebutkan itu tidak terpenuhi pada haknya, maka harus melihat pada hadis apa yang kita butuh dari hadisnya. Apakah dia itu mempunyai asal dari hadis selainnya atau tidak? Kan begitu. Jadi kalau tidak bisa kita lihat ya, kita ini tidak bisa lihat seluruh hadisnya. Kita ini misalnya
maka kita cukup melihat hadis orang lain. Apakah hadis dia ini punya syahid atau punya mutabah? Dari hadis yang kita butuhkan sekarang. Kita mau berhujah dengan hadis dia sekarang, dan kita tidak bisa melihat seluruh hadis dia supaya kita tahu dia ini lebih banyak menyelisih atau lebih banyak bersesuaian. Maka kita lihat saja apakah ini ada mutabaat, apakah ada syahid. Kalau ada mutabaat syahid kita naikkan dari derajat dhaif menjadi hasan di lebih. Kalau tidak, ya kita tetap dihukum asal. Ini selesai lafaz terkait dengan marotib at-ta'dil. Berikutnya adalah marotib al-jarh. Itu kita ambil lagi besok insyaallah. Alhamdulillah. Ya cukup dulu. Subhanallah.